Chapter 941, Put to Death. Langkah pertama ini mengetuk gunung dan mengguncang harimau, mengganggu pikiran 3 orang. Langkah kedua memobilisasi harimau menjauh dari gunung. Dan secara langsung mengevakuasi semua penjaga di ruang bawah tanah, dan kemudian aku menemukan cara untuk pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil kesempatan untuk menyelamatkan orang. Dan kemudian, para penjaga di kota juga akan dituntun untuk menyelamatkan orang-orang. Di Wangfu, ayah dan anak kami ingin melarikan diri dengan lebih mudah. Yah, rencananya bagus, tapi apakah mereka akan mempercayainya? Sangat mudah untuk terhubung. Sangguan Feiyun memiliki keluhan yang mendalam terhadap kepala keluarga Sangguan. Kali ini saya mengatur agar Sangguan Yulin meledak di depannya. Ditambah dengan serangan menyelinap di Wang Mansion dan kontak hatchback, dia harus berpikir bahwa ini adalah rencana pembunuhan terhadapnya, dan dia pasti akan marah. Temukan pembantu rumah tangga dan selesaikan rekeningmu, dan aku punya cara untuk menakuti penjaga Wangfu. Kemudian mereka pasti akan turun keledai dan mengikuti Sangguan Feiyun. Penjara harus kosong, yang akan membantu menyelamatkan orang. Rencana ini memang sangat mungkin untuk menarik Guanfei Feiyun, tapi dia mudah untuk dibodohi. Tetapi pihak lain juga memiliki think tank pertama kekaisaran. Bagaimana dengan garis bujur dan garis lintang? Nama Bailey Jingwei memang layak, dan trik kecil ini tidak bisa menipu dia, tapi meskipun dia banyak akal, dia memiliki cacat, tetapi dia bisa menggunakannya banyak. Apa yang sakit? Terlalu serakah? Hahaha. Tapi ini bukan kekurangan, atau karena dia adalah ahli strategi yang sangat sombong. Semakin serakah dia, semakin dia tidak akan melumpuhkan dan memenuhi status quo. Hanya dari Dan King Conference terakhir, saya sudah tahu di mana Anda tinggal, tetapi Anda masih tidak memiliki tindakan. Sebaliknya, Anda meletakkan jaring untuk menunggu Anda untuk mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang pandai memancing dan sangat sabar. Jadi, bahkan jika dia melihat sesuatu, dia tidak akan ada gerakan, tetapi kita akan menghitung dan menangkap ikan besar saya. Kemudian kita juga akan menghitung dan menyelamatkan Xiao Sanzi dari rumah Raja Feiyun sesuai dengan kehendaknya. Setelah itu, dia akan terus mengejar saya sampai ke ujung dunia, dan tidak pernah mati. Diperkirakan dalam waktu 1 jam, saya akan dikelilingi oleh mereka, dan akan sulit untuk melarikan diri. Apa, kalau begitu, bukankah kamu mati? Iya, bunuh saja dan kemudian hidup. Hanya dengan cara ini, ayah dan anak kita dapat benar-benar menyingkirkan keterikatan ratusan mil garis lintang dan bujur, dan meninggalkan Zhongzhou dengan aman. Tapi saat ini, pemilik Sangguan tidak perlu khawatir tentang hal itu, aku punya ide sendiri. Boom! Terdengar suara keras dari kejauhan. Semburan asap memenuhi langit, pasir dan batu terbang menutupi langit, menutupi separuh langit, dan tidak ada langit biru dan awan putih. Tim Sangguan Fei Xiong berdiri di atas langit, memikirkan rencana yang telah dia diskusikan dengan Zhuo Fan di dalam gua, matanya melihat suara besar di kejauhan, matanya sedikit berkedip. Dan wajahnya terbuka. Semburan kehikmatan. Secara khusus, Sangguan Fei Xiong hanya bisa menghela nafas. Mereka semua diharapkan oleh anak itu langkah demi langkah. Mereka benar-benar mengejar sejauh ini dalam ratusan mil, dan mereka telah menangkap anak itu. Ya, orang ini berani dan teliti, mengantisipasi peluang musuh. Bahkan pergerakan ratusan mil dari garis lintang dan bujur yang diharapkan, dan itu benar-benar penyihir. Perlahan membelai jenggot panjang, sebuah penawaran Seon menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wajahnya tidak bisa membantu ada pandangan khawatir, aku hanya tidak tahu. Bagaimana tepatnya bocah ini melarikan diri dari tangan 2 Raja Pedang Besar dan seorang Perdana Menteri? Mendengar ini, yang lain juga mandek, mengerutkan kening, dan merenung. Ya. Apa yang bisa dia lakukan? Setidaknya keluarga Sangguan kami, bahkan dengan begitu banyak tuan, tidak memiliki kemampuan ini dari tangan kedua Raja Pedang. Selamatkan orang? Semua orang tidak perlu khawatir lagi, dia mengatakan bahwa ada cara, itu harus menjadi rencana nyata. Melambaikan ringan, Sangguan Fei Xiong tidak bisa membantu tetapi menghembuskan napas. Tanpa diduga, hanya beberapa hari, semua orang cukup baik kepada anak itu. Sayang, hahaha. Wajah tua itu tidak terasa merah, dan pengabdian Seon bersenandung segera. Ada apa? Kita melihat bahwa anak itu benar-benar berbakat, sangat disayangkan untuk mati. Selain itu, dia bahkan belum memberi kita pedang. Jika dia mati, siapa yang kita cari? Hehehe, persembahan ini dapat diyakinkan. Dia mengatakan ketika dia sedang berdiskusi di gua, selama ayah dan anak mereka lolos dari kelahiran, mereka akan mengembalikan pedang.
Sekarang orang tua itu telah mengirim seseorang untuk menunggu di sana, hanya menunggu 100 Li Jingwei dan mereka mundur, mereka meminta bocah itu untuk kembali ke pedang, itu tidak akan buruk. Tapi, Fei Xiong, apa kamu percaya bocah itu? Bocah itu sangat hantu. Mendengar ini, penyembah Seon lain tidak bisa menahan tawa. Mengambil napas dalam-dalam, Sangguan Fei Xiong tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan pandangan ceria dan mengarahkan kepalanya untuk mengangguk, orang tua itu percaya. Karena dia bersumpah pada putranya di depan orang tua itu. Anak-anak bercanda, jadi saya percaya dia akan memenuhi janjinya. Tubuh itu merasa terkejut, semua orang mendengar, dan mengangguk dengan keyakinan. Namun, jika dia mati, dia tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan rencana ini. Mati, dia juga akan meninggalkan petunjuk bagi Excalibur untuk kita temukan. Kelopak matanya sedikit berkedip. Dan Sangguan Fei Xiong melihat lagi ke tempat api rendah. Anda berkata, katanya, kata ayah, jika ayah dan anak mereka mati sekarang, beri kami petunjuk ini. Hanya ingin menguburkan ayah dan anak mereka, dianggap sebagai berkat bagi putra mereka. Menatap pemiliknya dalam-dalam, semua orang merenungkan sedikit, Kiki mengangguk diam-diam, tidak lagi berbicara. Meskipun Gu Yifan sedang menipu orang ini, mereka juga bisa merasakan bahwa kasih sayang yang tulus untuk putranya tidak akan menipu orang lain. Bas. Di sisi lain, pedang keempat Sangguan Fei Yun telah muncul sejak lama, dan gelombang teror telah mengguncang gempa bumi. Zuo Fan menatapnya dengan sangat erat, mulutnya sedikit menyeringai, tetapi wajahnya sangat tenang. Untuk waktu yang lama, melihat bahwa tidak ada gerakan di sekitarnya, dia tidak bisa menahan tawa. Dan perlahan-lahan menutup matanya, seolah-olah dia tidak mengharapkan apa-apa. Wajah maut, hanya saja, kematian pasangan ini sangat tenang, seolah-olah harus dibebaskan. Ya, dalam situasi putus asa di mana kekasih tidak dapat bertemu, musuh terlalu kuat, saya khawatir mereka tidak akan pernah bisa dikalahkan. Zuo Fan telah terbebani terlalu banyak dan menanggung terlalu banyak dalam tahun-tahun ini. Bahkan jika dia berharap dapat melepaskan semua hal ini, itu jauh, dan saya tidak tahu bagaimana harus beristirahat. Bertahun-tahun dia telah menghabiskan banyak tekanan dan kesedihan, jika dia belum mempraktikkan buku ini untuk menenangkan pikirannya. Saya khawatir dia sudah dilanda kesakitan dan jatuh ke dalam kegilaan. Betapa dalamnya cinta itu, betapa menyakitkannya untuk dilukai, dan dia akhirnya mengerti mengapa iblis tidak boleh jatuh cinta, karena begitu jatuh cinta. Sulit untuk melarikan diri dari lautan penderitaan. Pada saat ini, mungkin hasil yang bagus untuk dirilis oleh orang lain. Mungkin dia seharusnya mati. Sudut-sudut mulut sedikit meringkuk dengan acuh tak acuh. Zuo Fan sudah mencemooh hidup dan mati, tidak yakin. Bas. Pedang Sangguan Fei Yun masih terus bergetar, menatap tajam ke mata Zuo Fan, dan semakin dingin, akhirnya niat membunuh yang kuat di mata murid itu akhirnya dilepaskan. Dan satu trik yang luar biasa. Pedang, dengan kuat membelah Zuo Fan. Dan Zuo Fan juga merasakan kekuatan bumi tiba-tiba turun, dan mulutnya melewati senyum yang tidak diketahui. Puff. Namun, tepat sebelum jari pedang ini akan dipotong, tetapi suara teredam keluar, dan jari pedang Sangguan Fei Yun tiba-tiba berhenti di udara. Dan telapak tangan yang kering kuat di pergelangan tangannya. Pegang dia. Murid mata tidak bisa menahan sedikit guncangan, Sangguan Fei Yun melihat ke bawah pergelangan tangannya, tetapi melihat sosok yang dikenalnya di matanya. Tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, kakak dan, apa maksudmu? Bai Li Jingwei bertemu, dan menatapnya dengan tatapan bingung. Tidak ada, hanya saja keberadaan Chong Tianjian tidak diketahui, dan tidak tepat untuk memulai. Jenggotnya sedikit bergetar, dan King Sheng berbicara dengan samar, dan sumur kuno tidak melambai. Dengan seringai dan senyum dingin, Sangguan Fei Yun menolak untuk mengatakan, mulut anak ini sulit, mengapa dia menolak untuk mengatakan, dan apa yang bisa dia lakukan? Selain itu, apakah dia masih berpikir tentang pedang langit? Aku takut pada saat ini, tingkat bahaya anak ini jauh lebih dari nilai Chong Tianjian. Anak ini harus mati, katamu, Perdana Menteri Bai Li? Sangguan Fei Yun memandang Bai Li Jingwei, dan Bai Li Jingwei merenung sedikit, dan mengangguk sedikit, yang dianggap sebagai persetujuan, pedang Chong Tian hilang. Paling banyak leluhur kehilangan mainan mimpi, tetapi kita tidak bisa membiarkan ancaman terhadap leluhur. Segalanya akan bertahan hidup di dunia lagi. Jadi sejak melihat peradangan hitam yang dikeluarkan dari anak ini, kebenaran memutuskan bahwa dia tidak bisa hidup lagi. Orang tua ini jelas, tetapi bukankah akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia? Mengangguk sedikit, dan King Sheng mengangguk sedikit, dan kemudian menatap Zuo Fan, yang terluka parah di tubuhnya, dan berkata dengan dingin, Gu Yifan, kamu baru saja mendengarnya,
dan hari ini kamu akan mati tanpa ragu. Kamu tidak bisa mengambil Sky Sword. Namun, raja ini menjanjikan Anda sebelum meninggal, dianggap memenuhi keinginan terakhir Anda. Anda datang dari Shizu dan berjalan di Zhongzhou selama lebih dari setahun. Anda harus mengerti bahwa raja ini tidak menjanjikan apapun kepada orang lain dengan mudah, tetapi begitu berjanji, itu akan tetap dilakukan. Anda memiliki keinginan yang tidak terpecahkan, meskipun berbicara. Meliriknya dalam-dalam, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, hehehe. Itu bagus, lepaskan puteraku. Tidak mungkin, namun, menunggu dan Qing Sheng untuk berbicara, Bai Li Jingwei dengan tegas menolak, Gu Yifan, kamu baru saja mengatakan. Kamu tahu trik menghilangkan akar. Kami tidak akan membiarkan ancaman seperti itu pergi. Dengan mengerutkan kening, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa keras, jika itu masalahnya. Aku benar-benar tidak memiliki keinginan terakhir. Bocah bodoh, karena tidak ada yang tersisa, biarkan raja ini menghabisimu. Mau tak mau mendengus. Sangguan Fei Yun segera mengangkat jari pedangnya, dan kemudian harus memutusnya. Tetapi pada saat ini, mata Zuo Fan menyala tiba-tiba, melambaikan tangannya dengan terburu-buru, dan tertawa keras, tunggu, aku masih punya keinginan, baru ingat. Oh, ada apa? Katamu, dan Qing Sheng berkata dengan ringan sambil mengerutkan kening. Setelah menatapnya dalam-dalam, dan kemudian beralih ke Sangguan Fei Yun, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum aneh. Saya harap ketika saya melakukannya sebentar, itu akan menjadi tembakan Dragon Sword King, yang akan mengakhiri hidup saya. Kenapa? Karena aku tidak ingin melihat Sangguan Fei Yun bahagia. 3 pedangnya tidak membunuhku, pedang keempat, dan aku tidak akan pernah membiarkan dia menggerakkan rambutku. Biarkan dia membawa rasa malu ini dan terus menjadi raja pedangnya. Ayo, hahaha. Zuo Fan tertawa keras, dan wajahnya menakutkan. Ketika Sangguan Fei Yun mendengarnya, dia sangat marah sehingga dia dengan keras memompa wajahnya, dan tiba-tiba dia harus mengangkat jarinya untuk membelahnya, dan dia berseru dengan marah. Bajingan sialan, Laozi membelahmu. Tunggu, namun, pada saat ini, Bai Li Jingwei mengangkat tangannya dengan tergesa-gesa untuk menghentikannya, dan kemudian matanya melirik sekilas. Menatap jalan Zuo Fan, ya, kondisi ini, kami berjanji. Chapter 942, Yellow Sand Burit Bone. Melihat mendalam ke wajah pucat Zuo Fan, mata Bai Li Jingwei melintas dengan suara halus, suara santai, kredibilitas Raja Pedang Naga tidak perlu dikatakan, dan kebenaran dapat dijamin. Selama Anda mengatakan di mana pedang Chongtian berada, kita harus puas dengan keinginan terakhir kecil itu, dan kita tidak akan kembali pada kata-kata kita. Bai Li Cheng, ini. Alis tidak bisa menahan guncangan, Sangguan Fei Yun mengucapkan dengan cemas, tetapi dia dilambai oleh Bai Li Jingwei, berhenti, dan berkata dengan ringan. Raja Pedang Fei Yun, tolong ambil yang paling penting adalah, wajah mana yang lebih penting daripada pedang Chongtian? Selain itu, jika kamu kehilangan pedang Chongtian, wajah Tuan Pedang Raja juga rusak. Selain itu, wajah pedang raja hari ini sudah cacat, meskipun sakit sedikit, apa gunanya? Kendala, tolong minta Raja Pedang untuk dianiaya karena alasan besar kekaisaran. Lupakan saja untuk saat ini. Mendengar ucapan ini, Sangguan Fei Yun memandang dirinya sendiri dalam keadaan malu. Bukan saja dia bertelanjang dada, celananya basah, dia tidak bisa menahan rasa malu dan marah. Dia merenung sedikit, dan menjabat tangannya dengan marah dan berbalik. Tubuh, sejak cincin mengeluarkan set pakaian baru dan berubah. Melihat adegan ini, Bai Li Jingwei mengangguk puas, lalu menatap Zuo Fan, dan berkata sambil tersenyum, sekarang Raja Pedang Fei Yun juga setuju, Anda seharusnya tidak khawatir. Hehehe. Memang, karena itu masalahnya, aku akan memberitahumu di mana pedang itu, hanya. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mendapatkannya kembali. Tidak bisa menahan tawa, mulut Zuo Fan melengkungkan lengkungan yang jahat, menatap mata Bai Li Jingwei yang bersemangat dan berdedikasi. Ia tidak dapat menahan gurauan, pedang Chongtian itu sekarang ada di tangan keluarga Sangguan. Tubuh itu tidak bisa membantu tetapi akan terkejut. Ratusan mil dari garis lintang dan bujur tidak bisa membantu tetapi terkejut. Apa, di tangan mereka? Tuan Gu, Anda tidak akan bermain dengan kami lagi. Dengan kecerdasan Anda akan menyerahkan pedang kepada mereka secara langsung. Tanda tanya, hahaha. Kalau tidak, apa yang bisa saya lakukan? Dia tidak bisa menahan tawa keras, mulut Zuo Fan terus berdarah, dan dia menggelengkan kepalanya dengan ceroboh. Kamu juga tahu bahwa Lao Su memiliki narapidana di rumah Sangguan, dan jika mereka tidak menyerahkan pedangnya, mengapa mereka melakukannya untukku? Berkontribusi? Mendengar ini, Sangguan Fei Yun tidak bisa membantu tetapi alisnya berkedip,
wajahnya dengan cepat redup, dan dia melihat ke jalan Bai Li Jingwei, Bai Li Cheng. Jika pedang ini benar-benar jatuh ke tangan para bajingan di rumah Sangguan, itu dalam kesulitan. Dengan kekuatan dan jumlah tuan mereka, sulit untuk mendapatkan pedang ketika mereka mendapatkan pedang. Kami ingin menangkapnya, yang bahkan lebih sulit. Bahkan jika 9 Raja Pedang secara pribadi dikirim, sulit untuk menangkap mereka. Belum lagi, Zhongzhu sangat besar sehingga mereka bersembunyi setelah tubuhnya, itu seperti jarum di tumpukan jerami. Sulit untuk melihatnya. Bahkan jika dilihat, tidak ada 9 raja untuk memimpin tim, dan orang-orang yang pergi mengumpulkan sudah mati. Sayangnya, semakin dan semakin merepotkan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menyipitkan matanya, wajahnya agak berat, tetapi dia masih menatap Zuo Fan dengan tajam di bawah. Matanya semua curiga dan asli, Tuan Guru, semua mati sampai akhir. Anda baru saja jangan menggoda kami. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda memiliki keyakinan dengan mereka dan mereka tidak akan percaya Anda dengan mudah. Ayuro ini juga sebaliknya. Apakah Anda percaya dengan mudah? Jika mereka tidak melakukan apapun dengan pedang, mereka bahkan akan jika Anda mengejar dan melepaskan kebencian Anda, bukankah Anda akan rugi besar? Bagaimana bisa seseorang secerdas Anda memberikan penyelamat kehidupan ini kepada mereka sebelumnya? Tuan Gu, jangan memperlakukan kami semua sebagai orang bodoh. Bai Li Jingwei mencibir lagi dan lagi, matanya cerah dan cerdas, dan kelihayan yang tak terungkapkan. Sangguan Fei Yun mendengarkan, tetapi pipinya mengibas dan tidak bisa memastikan. Siapakah orang bodoh di 100 mil dari Jingwei yang baru saja saya katakan? Itu bukan Sangguan Fei Yunnya. Perdana Menteri sialan ini, seolah-olah Anda adalah yang paling cerdas di dunia. Potong. Perdana Menteri ada di sini, beraninya aku menjadi orang bodoh? Hahaha. Tanpa sadar, Zuo Fan memberinya pandangan yang dalam, dan menggelengkan kepalanya dengan tak percaya, berkata dengan acuh tak acuh, ya. Saya tidak percaya satu sama lain dengan keluarga Guangwan, jadi ini seharusnya memberi kesempatan pada pedang. Setelah pertimbangan yang cermat, itu pasti ketika kedua belah pihak saling mengandung, tetapi mereka tidak akan saling mengganggu setelah transaksi. Alice tidak bisa membantu tetapi gemetar, Bai Li Jingwei tampaknya mengerti sesuatu, terkejut, maksudmu? Ya, itu musuh kita bersama, ketika 3 orang dewasa Bai Li menghalangi. Hehehe, tidak bisa menahan senyum, Zuo Fan berkata dengan rincin, saya menggunakan keluarga Sangguan untuk memindahkan harimau dari gunung, diam-diam menyelamatkan putra ketiga. Dan memberikan pedang ke tangan keluarga Sangguan yang selalu mengikuti saya. Hanya pada saat ini, kita aman, karena kita semua terburu-buru, dan kita tidak boleh bertarung. Jika mereka terjerat satu sama lain dan menarik Tuan Fei Yun Wangfu, pedang keluarga Sangguan akan hilang, ayah dan anak kita juga akan ditangkap kembali, dan itu tidak baik. Jadi, bahkan jika kita berdua tidak percaya, tetapi pada titik waktu ini, kita harus percaya, dan kita tidak punya waktu untuk khawatir tentang kebencian lama, jadi transaksinya paling lancar. Bai Li Cheng, bagaimana menurutmu? Tubuh tidak bisa membantu tetapi terguncang keras, Bai Li Jingwei akhirnya mengubah wajahnya, dan percaya esai Zuo Fan yang telah disusun sejak lama. Melihat Sang Yun Fei Yun, dia buru-buru berkata, Perdana Menteri Senior, apakah anak ini kredibel? Iya, itu tidak bisa dipercaya lagi. Dia mengangguk perlahan. Dan dia tidak bisa membantu tetapi tertegun di permukaan ratusan mil garis lintang dan bujur, bergumam, nama lama ini dan kecurigaan keluarga Sangguan, kami memiliki hati yang jelas. Tidak mungkin untuk bekerja sama 2 kali. Alasannya mereka akan mencampur semuanya, dan itu semua karena hubungan antara kubah. Namun, pertanyaannya adalah kapan kubah akan diperdagangkan. Jika transaksi lebih awal, saya khawatir keluarga Sangguan akan menyesalinya. Transaksi ini terlambat, dan keluarga Sangguan tidak nyaman. Bahkan jika transaksi dilakukan setelah itu, dapatkah dipastikan bahwa orang-orang dalam keluarga Sangguan tidak akan menyelesaikan akun setelahnya? Hanya pada saat itu, di bawah pencegah musuh bersama, transaksi diselesaikan dengan cepat, dan itu yang paling stabil untuk kedua belah pihak. Kelopak matanya menggigil ringan, dan Bai Li Jingwei berbalik dan menatap Zuo Fan lagi, tetapi dia tertawa keras, bertanya-tanya apakah dia marah atau hilang, Tuan Gu. Anda benar-benar memegang Zizu, Anda memiliki strategi yang baik. Periode waktu ini, sangat baik untuk dipilih, itu benar-benar baik. Bahkan jika pemikiran itu dipertimbangkan untuk waktu yang lama, diperkirakan tidak mungkin untuk memilih rencana yang lebih aman daripada transaksi pada waktu itu. Kagumi, hehehe. Kamu sopan sekali, Tuan Perdana Menteri dipuji. Dia tidak bisa menahan senyum, Zuo Fan melambaikan tangannya dengan ceroboh, tetapi matanya penuh cemoohan.
Melihat ejekan telanjang jauh di matanya, Bai Li Jingwei tidak bisa menahan amarah yang cemberut, lalu melambaikan tangannya dengan ganas, memandang Dan Qingsheng, dan berkata dengan dingin. Potong Raja Pedang Naga, seperti keinginan terakhir tuan tua itu, kirimkan mereka ayah dan anak. Di jalan, oke. Sedikit mengangguk, jari-jari Dan Qingsheng bersatu, dan momentum dahsyat tiba-tiba keluar dari jari-jari itu. Dengan suara nyanyian naga, seluruh dunia mulai bergetar tanpa henti, seolah-olah dunia mengguncang pedang ini. Jenderal. Matanya menatap dingin pada Zuo Fan yang lemah di bawah, dan Qingsheng perlahan mengangkat jari pedangnya, mata sumur kuno. Zuo Fan juga menatap dengan seksama pada wajah Dan Qingsheng yang acuh tak acuh, tetapi matanya cerah dan halus, dan sudut mulutnya dilintasi oleh lengkungan yang tidak dapat dijelaskan. Tiba-tiba, pedang yang begitu kuat sehingga tidak ada di bawah pedang Sangguan Fei Yun, menebas Zuo Fan dan mereka dengan ganas. Tiba-tiba, tetapi setelah mendengar naga mengamuk, disertai dengan pukulan keras energi pedang, tampaknya ada puluhan ribu naga muncul, dan segera jatuh dengan pedang. Segera setelah itu, dia mendengar serangkaian ledakan yang memekakkan telinga, yang berpusat pada dua Zuo Fan, dan semua ratusan mil di sekitarnya secara instan berubah menjadi reruntuhan. Itu hanya berkedip, debu penuh, asap dipenuhi, dan tiba-tiba naik ke langit, mewarnai seluruh langit menjadi setengah kuning. Setelah angin bertiup dan asap menghilang, lihat ke bawah, tetapi tidak ada nafas kehidupan sama sekali. Semuanya berubah menjadi bubuk, pasir kuning terkubur di tulang, darah memasuki bumi, dan tidak ada tanda-tanda itu. Bahkan gunung dan sungai telah menghilang, belum lagi kedua mayat itu. Melihat Lois di bawahnya, tidak ada tempat di mana tidak ada vitalitas sama sekali. Bai Li Jingwei tidak bisa membantu tetapi meludahkan napas panjang, dan sepertinya sedikit kesepian. Sudah berakhir, semuanya sudah selesai. Saya tidak bisa memikirkan generasi ahli alkimia, penyihir dunia. Akhirnya, itu akan dimakamkan di bawah pasir kuning dengan satu-satunya putra tanpa tulang. Itu sangat disayangkan. Karena Perdana Menteri Bai Li merasa berbakat, sekarang dia menghela nafas. Bukankah menurutmu sudah terlambat? Meliriknya dengan lembut, Sangguan Fei Yun tidak bisa menahan tawa dengan ejekan. Penghinaan dalam hatinya, kucing itu menangis dan anak itu penuh kasih sayang. Tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, Bai Li Jingwei berkata, sayang sekali, tetapi sebagai lawan, kematiannya, sehingga Perdana Menteri lega banyak. Cut Raja Pedang Naga, Raja Pedang Fei Yun, ayo pergi benar. Setelah kembali, saya segera memerintahkan orang-orang untuk memberitahu seluruh Zhongzhou dan memburu keberadaan keluarga Sangguan dan yang lainnya. Mereka tidak boleh mengambil pedang yang menjulang keluar dari perbatasan Zhongzhou. Sangat sulit, menggelengkan kepalanya tak berdaya, Sangguan Fei Yun hanya bisa menghela nafas, orang tua itu hanya berkata, jika geng mereka ingin bersembunyi tidak terlihat. Bahkan 9 Raja Pedang tidak dapat menemukan keberadaan mereka, belum lagi pembudidaya sekuler. Aku takut, probabilitas memulihkan pedang langit kurang dari 10%. Tubuh itu tidak bisa membantu tetapi mandek untuk waktu yang lama, dan bahkan sedikit merenungkan ratusan mil dari garis lintang dan bujur, dan tidak bisa membantu tetapi mendesah. Lakukan yang terbaik, dengarkan takdir. Singkatnya kali ini, kebenaran, oh tidak, ini kita, hilang. Saat kata-kata itu jatuh, Bai Li Jingwei mengangkat kakinya dan terbang menuju kota Fei Yun. Sangguan Fei Yun mengguncang tubuhnya, dan wajahnya tidak bisa membantu tetapi sedikit tenggelam, tinjunya tidak bisa membantu tetapi mengepal dengan ganas. Ya, kali ini bukan hanya kegagalan ratusan mil, tidak hanya dia tidak menghapus Sangguan Fei Xiong dan partainya, tetapi dia juga kehilangan Chong Tianjian. Yang juga merupakan kegagalan Sangguan Fei Yun. Dalam pertempuran dengan Gu Yifan, meskipun pada akhirnya, Gu Yifan dikalahkan, tetapi bagaimanapun juga, Gu Yifan hanyalah lingkungan seperti dewa. Tetapi ia adalah Raja Pedang dari puncak Guiyuan. 3 pedang tidak dapat membunuh satu orang, pedang keempat, dan tidak ada apapun di hadapan satu orang. Para manusia dari pasukan perlawanan sebenarnya dipaksa oleh pihak lain dalam 3 kata, tetapi masih gagal membunuh. Ini dapat digambarkan sebagai kegagalan terbesarnya dalam kehidupan Sangguan Fei Yun. Gu Yifan tidak terkalahkan, dan Sangguan Fei Yunnya tidak terkalahkan. Pikiran Zuo Fan pucat, tetapi senyum konyol sebelum kematiannya, Sangguan Fei Yun tidak bisa membantu tetapi membuat jantungnya berdenyut, hampir meledak. Itu jelas merupakan ejekan dari Sangguan Fei Yunnya. Seolah mengatakan, bahkan jika dia mati, dia tidak akan mati di tangan Sangguan Fei Yun. Memikirkan hal ini, kulit Sangguan Fei Yun menjadi kejam yang tidak normal, dan dahinya terbuka, dan itu adalah pertama kalinya dia diejek dan dihina oleh seorang kultivator yang lemah.
Tetapi dia tidak memiliki cara untuk menyelamatkannya, karena pembudidaya sudah mati, dan dia masih menertawakan ketidakmampuannya segera sebelum kematiannya. Memikirkan hal ini, Sang Guan Fei Yun segera menginjak kakinya, dan juga terbang bersama dengan Bai Li Jingwei. Hanya dan King Sheng yang akhirnya melihat ke dalam tempat Zuo Fan dan putranya sekarat, dan tanpa sadar menunjukkan senyum misterius. Chapter 943, Cross the Sky. Gu Yifan, Xiao Sanzi, kamu di mana? 3 jam kemudian. Bidak yang baru saja dibaptiskan oleh pertempuran yang kuat telah menjadi puing-puing yang tidak bisa berdiri di atas rumput dan begitu sunyi sehingga tidak bisa lagi menjadi sunyi. Tetapi ada auman wanita cantik dan halus. Seorang wanita cantik kurus dan ramping berteriak di pasir kuning dan reruntuhan yang tertiup angin, dan suaranya penuh semangat dan kekhawatiran, dan dia bahkan menangis pada akhirnya. Di sekelilingnya, ada lebih dari selusin anak muda mengenakan pakaian putih, yang juga minum tinggi dan rendah. Tuan Gu, Xiao Sanzi, Tuan Gu. Xiao Sanzi, sangat disayangkan bahwa dalam angin yang mengamuk ini, tetapi hanya tangisan mereka, masih belum ada gema. Tidak dapat membantu, kerumunan berteriak selama lebih dari setengah jam, dan mereka juga lelah dan putus asa, sehingga mereka tidak lagi berteriak. Hanya wanita itu, yang masih sama gila, meneriakkan nama mereka berdua, tanpa berhenti. Meskipun suaranya serak, dia masih bersikeras. Gu Yifan, Xiao San, di mana kamu? Nona, jangan buang energi Anda, gerakan di sini sangat besar. Anda juga telah melihat, Tuan Gu, mereka telah mengalami kecelakaan, kita tidak perlu melakukan apa-apa dengan sia-sia. Pada saat ini, seorang pria muda datang di sebelahnya dan mendesah tanpa sadar, membujuk, tapi ini juga normal. Bayangkan saja, siapa yang bisa melarikan diri di tangan 2 raja pedang besar? Tuan Gu, ya, kita masih berada di rumah yang gelap. Katakan, lihat apakah Tuan Gu meninggalkan kita petunjuk pada pedang langit. Alisnya tidak bisa membantu tetapi bergetar. Wanita itu memalingkan kepalanya dan menatapnya dengan marah, tetapi dia menunjukkan wajah yang akrab. Itu adalah Sang Guan Qingyan tidak diragukan lagi. Diam, Gu Yifan, mereka akan baik-baik saja. Kamu dengarkan dengan baik. Setelah itu, segera cari keberadaan mereka berdua, untuk melihat seseorang hidup-hidup mati. Dengan itu, Sang Guan Qingyan terdiam dan tidak bisa melanjutkan. Aduh, Nona, sudah ada reruntuhan di sini. Jika keduanya masih hidup, Anda bisa melihatnya sejauh yang Anda bisa lihat. Tapi karena kita bisa melihatnya, tidak ada alasan mengapa kedua raja pedang itu buta, dan mereka tidak dapat dilihat hidup-hidup. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka mati dan tidak ada tulang yang tersisa, dan wanita itu sedih. Yang paling mendesak adalah mencari tahu apakah Tuan Gu tetap. Pria itu menggelengkan kepalanya tanpa sadar, dan kemudian membujuk, tetapi sebelum dia selesai berbicara, ruang berdengung berfluktuasi, tetapi tiba-tiba muncul dalam kehampaan. Segera setelah itu, tetapi mengendus, dan membanting ke telinga, 2 sosok, satu besar dan satu kecil, muncul tanpa diduga dari kekosongan tanpa alasan. Dan tiba-tiba jatuh ke pasir kuning di mana-mana, seluruh tubuh ada darah mengalir naik turun, berdeguk. Tidak terkejut, Sang Guan ringan menatapnya, tetapi tubuhnya segera bergetar, dan kemudian ada kejutan di wajahnya, dan bahkan air mata muncul di matanya, menangis dengan gembira. Dan bergegas kedua, Tuan Gu, putra ketiga kecil, Anda baik-baik saja, Anda masih hidup, itu bagus. Ayo, Buro, anak ini benar-benar melarikan diri hidup-hidup dari tangan 2 raja pedang. Bagaimana dia melakukannya? Sungguh ibunya adalah monster. Pria itu tidak bisa membantu tetapi menyentuh kepalanya, terkejut, dan tinggal sedikit sebelum bereaksi, dan bergegas ke sisi Zuo Fan untuk memeriksanya. Tetapi dia jatuh begitu saja, lengan berdarah dan kuat segera meraih kerahnya, dan menariknya dengan keras. Dia tidak bisa menahannya tetapi mengejutkannya dengan tiba-tiba. Dia tidak menunggu sampai dia melihat pada tuan lengan itu. Setelah bereaksi, ternyata Zuo Fan mencengkeramnya, dan matanya penuh kemarahan. Wajah itu penuh keraguan, dan lelaki itu bingung untuk sementara waktu, tetapi Zuo Fan megap-megap beberapa saat sebelum dia mengangkat kekuatan terakhirnya dan berteriak. Lao memanggilmu untuk menjawab, bukan untuk mengumpulkan mayat. Jangan mencari petunjuk tentang kematian Lao Su begitu dia muncul, setidaknya pastikan kita berdua hidup dan mati. Setelah berbicara, Zuo Fan juga tidak memiliki energi terakhir, tidak bisa membantu mengubah matanya putih, benar-benar pingsan, tetapi di tangannya masih memegang 3 ling kuno yang sama tidak sadar dengan erat. Ini, tanpa disadari, dia sedikit terpana. Pria itu menatap Zuo Fan dengan dalam. Tubuhnya terguncang dari atas ke bawah, tetapi dia masih memegang 3 mata rantai kuno di lengannya, dan matanya menjadi tebal dan penuh hormat. Warna,
Yifan kuno ini benar-benar seorang pahlawan. Dia terluka parah seperti ini, dan dia masih memiliki kekuatan untuk memarahi orang lain. Selain itu, dia melindungi putranya dengan cukup baik. Hampir tidak ada trauma pada anak ini. Meletakkan tangannya di atas Zulips, Sangguan Qingyan tidak bisa membantu tetapi meletakkan kepalanya di kepalanya, tetapi matanya sudah penuh kabut. Jadi dia tidak bisa berbicara. Hanya melihat tubuh Zuo Fan yang gelap dan bernanah, matanya penuh belas kasihan dan sakit hati. Kemarilah, kirim Tuan Gu ke benteng terdekat segera, dan segera sembuh. Melihat bahwa Sangguan Qingyan tidak bisa lagi memberi perintah, pria itu segera berteriak, memanggil seluruh suku bersama. Dan kemudian meninggalkan tempat itu bersama dua orang yang tidak sadar. Di sini, sekali lagi menjadi tanah tandus, hanya pasir kuning, darah merah yang ditinggalkan oleh keduanya, tetapi begitu cerah. Buktikan bahwa masih ada kehidupan untuk bertahan hidup di tempat yang mematikan ini. 3 hari kemudian, Zuo Fan, yang tidak sadarkan diri selama 3 hari di gua yang redup, perlahan membuka matanya yang lemah, tetapi tidak terkejut. Karena dia sudah tahu bahwa ayah dan putranya pasti diselamatkan. Bagaimanapun, inilah yang dia negosiasikan dengan Sangguan Feixiong sebelumnya. Jika ayah dan anak itu tidak mati dalam pertempuran itu, mereka pasti akan mati. Jika mereka dibiarkan di padang belantara seperti ini, mereka tidak akan jauh dari kematian. Oleh karena itu, orang-orang dari keluarga Sangguan akan datang setelah mereka untuk membantu mereka dan membantu mereka. Itu sebabnya Zuo Fan tahu bahwa dia bisa menyelesaikan kesepakatan dengan keluarga resmi setelah menyelamatkan putra ketiga, tetapi dia masih tidak memberikan pedang kepada mereka. Tetapi dia masih membutuhkan layanan purna jual. Hanya sekarang, selama dia tidak menyerahkan pedang dalam 1 hari, keluarga Sangguan tidak akan pernah membiarkannya mati, haha. Dan jika dia benar-benar mati dalam pertempuran itu, lalu meninggalkan pedang di atas ring ke keluarga Sangguan, bagaimanapun, dia tidak lagi berguna. Jadi tidak peduli seberapa jauh, Zuo Fan bersiap di sini. Sambil menggertak ratusan mil garis lintang dan bujur untuk membuka mata mereka, sambil memegang garis rumah Sangguan, biarkan klan Dongzu pertama ini digunakan sendiri. Berpikir demikian, Zuo Fan berbaring di ranjang batu yang dingin, tidak bisa menahan sedikit lengkungan jahat di mulutnya, diam-diam berpuas diri di bawah hatinya. Hahaha. Pada akhirnya, baik Fei Yun Wangfu dan keluarga Sangguan berada di bawah kendali Lao Su. Kali ini, Lao Su dilahirkan kembali dan menjadi hidup. Dia tidak bisa menahan senyum dengan senyum bodoh. Zuo Fan segera berdiri dan hendak berdiri, tetapi tiba-tiba dia merasakan sakit di hatinya, dan seluruh tubuh tiba-tiba datang dengan rasa sakit, dan dia tidak bisa menahan giginya. Pernapasan ber-AC-nya. Sialan dan King Sheng, awal yang kejam. Jika dia tidak kejam, bagaimana dia bisa menyembunyikan panca indera dan 6 panca indera Sangguan Fei Yun? Namun, suaranya baru saja dimulai. Dan suara seorang anak kecil tidak jauh tiba-tiba terdengar. Ayah, ini yang kamu minta orang lain lakukan, dan mereka masih menyalahkan orang lain, sungguh. Kurasa kalau orang tua itu tahu Anda memarahi orang-orang karena ini, saya khawatir Anda akan berharap Anda pedang. Alice tidak bisa membantu tetapi sedikit memilih. Zuo Fan berbalik untuk melihat, tetapi tiba-tiba menunjukkan senyum ceria, bergumam, 3 anak kecil. Tahukah Anda, tentu saja, di ranjang batu lain di sebelah Zuo Fan, Ti kuno yang baru saja terbangun terbaring. Meskipun dia tampak kuyu, dia masih menyeringai dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa-apa tentangmu? Karena kamu membiarkan Sangguan Yulin datang, saya tahu apa kode rahasia itu, bukan yang benar sama sekali. Kami belum mengatakan kode rahasia sama sekali. Tapi mendengarkan konten kode rahasia, perjanjian apa yang tuan-tuan, apa yang ingin Anda selamatkan, saya tahu, ini jelas untuk apakah orang tua itu mendengarkan, hehehe. Sayangnya, kecuali orang tua itu, baik Baili Jingwei dan Sangguan Fei Yun tidak dapat mengerti apa artinya ini, hahaha. Tanpa sadar, Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum, memang, kodenya adalah untuk orang tua dan King Sheng, tetapi saya tidak yakin apakah dia benar-benar ingin membantu saya. Awalnya rencana ini adalah yang paling kritis, ini juga merupakan langkah yang paling tidak pasti, yaitu akting ganda terakhir yang dimainkan dengan lelaki tua itu, bersembunyi dari langit. Melarikan diri dari kematian ke kematian. Meskipun pedang lelaki tua itu bergolak, ia menyebarkan kekuatan dan menghindari kita, tetapi akan meninggalkan ruang di sekitarnya. Gempa bumi sangat bergejolak yang mempengaruhi persepsi Sangguan Fei Yun. Mengambil kesempatan ini, saya menggunakan tingkat ke-6 murid kosong, wilayah udara, untuk menciptakan ruang yang berbeda untuk bersembunyi, dan saya bisa menipu mereka semua. Dan juga biarkan Baili Jingwei berpikir bahwa kita sudah mati dan tidak akan terjerat lagi. Tapi,
Bagaimana kalau lelaki tua itu tidak akan membantu kita? Tiga tautan kuno bertanya-tanya, menyipitkan matanya. Dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Zuo Fan ragu-ragu, saya awalnya berencana untuk menciptakan kesempatan bagi Dan Qingsheng untuk mengambil tindakan. Pertama-tama, saya mengikuti 3 pukulan Guan Feiyun dan terluka parah olehnya. Kemudian lihatlah sikap orang tua itu. Dia bersedia membantu, dan pasti akan berbicara untuk menciptakan peluang. Jika tidak, untuk menyelamatkan hidupnya, hanya penggunaan Long Xidan. Tetapi kemudian ada sesuatu yang salah, dan saya terluka parah oleh sang Guan Feiyun. Bahkan kekuatan untuk melempar Long Xidan sudah hilang. Pada saat itu, hanya ada satu cara untuk hidup. Untungnya, lelaki tua itu masih setia. Saya akhirnya menyadari bahwa seseorang tidak sebaik lelaki, dan banyak teman punya banyak cara, hehe. Aduh, ayah, kenapa kamu merepotkan? Gunakan saja Long Xidan untuk memanggilnya tanpa wajah. Kamu bodoh, anak ketiga, berapa banyak dari kita yang ada di Long Xidan? Apakah ada 2 dari mereka? Menggerakkan matanya tanpa daya, Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, sangat mudah untuk membunuh seorang Sangsi Feiyun, tetapi setelah itu, seorang Perdana Menteri, seorang Raja Pedang terbunuh, bagaimana reaksi Kekaisaran Bintang Pedang? Apakah tidak bercinta memprovokasi 7 Raja Pedang lainnya untuk mengejar dan membunuh, kita akan mati. Bahkan jika ada napas naga, berapa banyak orang yang bisa kita bunuh? Little Third Son, saya tidak memberitahu Anda pada waktu itu. Tidak ada artinya bagi pria untuk melakukan sesuatu, tetapi kita harus menanggung konsekuensinya setelah ini. Jika kita menggunakan Long Xidan di muka, konsekuensinya adalah kita akan dikejar sampai mati, tidak peduli seberapa kerasnya meninggalkan batas Zhongzhou. Kami bukan rumah sangguan, ada tuan yang duduk di kota, Tuan Guizu yang ditemukan di Zhongzhou tidak bisa mengalahkan mereka. Jika kami dikepung, kami benar-benar terkepung. Jadi hal yang menyelamatkan jiwa dan kebencian ini benar-benar ini bukan pilihan terakhir, dan ini tidak berguna. Kami tidak terkalahkan seperti Jian Zun yang tidak terkalahkan. Mendengar ini, Xiao Sanzi sedikit mengangguk, dan mengerti. Tetapi segera bergumam, lalu kamu menggunakan napas naga untuk meledak Tianzong Zhengzong, dan sekarang hanya ada 2 yang tersisa. Oke, ayah, apakah itu perjalananmu yang gegabah? Tanpa sadar, Zuo Fan langsung tersipu tua, berkata pelan, ya ampun, kadang impulsif, aku ingin melihat kekuatannya pada waktu itu, tidak ada yang lain, hahaha. Chapter 944, Nemesis. Ayah dan putranya berada di gua yang gelap, dan tidak ada seorang pun di samping mereka. Mereka mengolok-olok diri mereka sendiri, tetapi itu adalah kesenangan langka. Hanya ketika dia bersemangat tinggi, Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk menari tanpa sadar. Tetapi dia mampu menarik luka di sekujur tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan senyum lagi. Lalu dia memarahi ayah dan anak mereka atas bantuan mereka. Sang dermawan datang. Nenekmu adalah Dan Qingsheng, apa yang kamu lakukan dengan keras? Meskipun pedangmu tidak menebas Lao Su, tetapi kekuatan pedang itu sudah cukup untuk mengupas kulit Lao Su. Pria tua ini tidak diperbaiki, dan permulaannya benar-benar tidak serius. Jika kata-kata seperti itu didengar oleh Dan Qingsheng, dia akan sangat marah sehingga janggutnya akan kacau. Dan dia akan melakukan serangan jantung. Kelinci kecil ini, Lao Su menyelamatkan hidupnya, dia sebenarnya tidak menghargainya, dan masih memfitnah lelaki tua di belakang punggungnya, benar-benar tidak masuk akal. Dia tidak bisa menahan senyum. Meskipun Gu Santong semua sakit dan sakit, dia tidak bisa menahan senyum bahagia ketika melihat ayahnya bersemangat, penuh energi. Oleh putra ketiga, apakah lukamu lebih baik? Sekarang ayah terluka serius, tidak ada cara bagimu untuk melihatnya. Setelah ayah sembuh, dia pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Tiba-tiba, Zuo Fan tiba-tiba tampak tiba-tiba memikirkan sesuatu. Aku buru-buru bertanya. Wajahnya sedikit bergetar, tetapi 3 mata rantai kuno tiba-tiba menunjukkan senyum lega dan menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Ayah yakin, aku hanya sedikit lemah sekarang, luka telah membaik. Keluarga sangguan orang-orang itu memberi saya banyak pil penyembuhan. Itu bagus, meskipun obat mujarab mereka tidak sebagus ayahku, tapi itu bisa meringankan cedera kamu. Ini juga bagus, hehehe. Zuo Fan juga merasa lega tanpa tertawa. Tapi yang tidak disadarinya adalah bahwa di bawah senyum lemah Gu Santong, ada sentuhan pahit di sudut mulutnya. Dan di sisi lain lengannya, di mana Zuo Fan tidak bisa melihat, darah Yin Hong masih perlahan menembus perban ketat. Bergemuruh. Tiba-tiba, pada saat ini, disertai dengan deru gemuruh, pintu batu terbuka perlahan. Dan Sangguan Qingqian dan keluarga Sangguan yang menyelamatkan ayah dan putra Zuo Fan di gurun datang dengan ringan, menunggu untuk melihat Zuo Fan. Semua orang terjaga, dan tiba-tiba dia kesal.
berteriak, "Bagus, kalian semua bangun. Terima kasih atas bantuanmu." Zuo Fan sedikit mengangguk dan tersenyum pada mereka. Kedua sangguan Qingyan juga tersenyum sedikit, dan kemudian sangguan Qingyan datang ke Zuo Fan dengan tergesa-gesa dan berkata dengan wajah khawatir, "Tuan Gu, Anda seluruh tubuh terluka seperti ini, apakah itu penting? Kami telah menggunakan ada banyak obat-obatan meskipun luka-luka Anda yang lain telah disembuhkan, tetapi..." "Hehehe. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Aku juga seorang alkemis. Selama arwahnya baik-baik saja, trauma kulit adalah caranya." Tanpa sadar, Zuo Fan menolak untuk mengatakan apa-apa, dan kemudian cahaya menyala di tangannya, botol porselen kecil muncul. Mengangkat tangannya, dan mengeluarkan seluruh tubuh pil hijau dari dalam. Tiba-tiba, dan siang meluap, dan jantungnya segar. Suku Sangguan tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihatnya, berteriak, "Perbuatan baikku, gunakan si pindan untuk trauma kulit. Itu memang master alkimia, tiran lokal sejati, tak satu pun dari keluarga Sangguan kami. Saya bersedia menggunakannya seperti ini, hehehe. Ini akan menyembuhkan beberapa trauma kulit, seperti cedera Xiao Sansi, diperkirakan eliksir khusus diperlukan. Jadi aku harus menyembuhkan lebih cepat sebelum dia dapat menyembuhkan alkimia untuknya." Dengan terkekeh, Zuo Fan hendak minum pil, dan kemudian berlatih untuk kembali ke Tianlong Yin. Tiba-tiba, tetapi ketika ada suara nyanyian naga, tubuh Zuo Fan tiba-tiba memancarkan ledakan vitalitas. Kali ini metode Tianlong Yin, meskipun tidak berguna untuk pemulihan jiwa, tetapi trauma kulit masih sangat efektif. Namun, aneh bahwa kali ini, setelah Hui Tianlong Yin digunakan bersama dengan Healing Elixir, cedera Zuo Fan berkurang, tetapi pemulihannya masih lambat. Sedikit sentuhan tubuh, Zuo Fan masih akan merasakan sakit, langsung masuk ke jantung. Alice tidak bisa menahan guncangan sedikit. Zuo Fan melihat ke bawah, hatinya aneh. Ada apa? Kali ini cedera juga sangat aneh, tidak begitu mudah untuk disembuhkan, seolah-olah itu terluka oleh King Tianjian di Suanglong Yuan. Tampaknya melihat keraguan di dalam hatinya. Keluarga Sangguan tidak bisa menahan senyum sedikit, dan berkata, "Tuan Gu, kamu harus menjadi orang yang memotong pedang naga dan memotong kekuatan pedang naga. Meskipun kekuatan potong naga dan pedangnya ada bersama kita, kekuatan pedang berbeda, tetapi mereka semua belajar dari Excalibur. Tentu saja itu tidak sepele. Umumnya terluka oleh kekuatan semacam ini, cukup lambat untuk pulih. Kupikir kau bisa bergerak dalam 10 hari. Ini sudah menjadi keajaiban. Ini benar-benar seorang alkemis kelas 11. Penyembuhan cepat, hehehe. Apa? Luka-luka yang diputus oleh Long Jianjian dan Chong Tian Jiancin akan pulih dengan sangat lambat?" Alice tidak bisa membantu tetapi bergetar, mata Zuo Fan curiga, pikirnya hati-hati. Dan sepertinya mengerti sesuatu. Dia juga terluka oleh Optimus Sword ketika dia mencuri pedang di Akademi Sangyong. Butuh waktu lama untuk pulih. Sekarang terluka oleh akibat dan pedang naga King Sheng, dia pulih perlahan. Pedang-pedang naga diwujudkan dari pedang Optimus, mungkinkah pedang-pedang ini sudah memiliki esensi dari Excalibur? Zuo Fan bingung, tetapi dugaannya seperti ini. Orang-orang biasa hidup dengan paladin untuk waktu yang lama, dan mereka memasukkan pedang Qi ke dalam tubuh dan mengolahnya. Baik ranah dan energi sangat baik, sangat sebanding. Mungkinkah ini juga kekuatan dari Kaisar Pedang? Zuo Fan memikirkan hal itu, tetapi dia menggerakkan lengan kanannya secara tidak sadar. Tetapi tiba-tiba dia merasakan sakit, dan alisnya bergetar tak terkendali. Dia tidak merasakan sakit di seluruh tubuh sebelumnya, tetapi setelah sembuh dengan eliksir dan Hui Tianlong Yin, rasa sakit di tubuhnya berkurang, dan rasa sakit di lengan kanannya menjulur. Melihat adegan ini, Sangguan Qingyan tidak bisa tidak terkejut, dengan cepat meraih lengan kanannya dan mengeluh, "Kamu enteng, lenganmu baru saja diperban, kali ini berdarah lagi. Bagaimana cara menghentikan?" Alice bergerak, Zuo Fan berbalik untuk melihat, tetapi dia terkejut, dan sungguh, lengan kanannya berdarah, dan itu masih bergetar. Tetapi hanya seluruh perban yang diwarnai merah terang di antara dia. "Nona, cedera pada lengannya sangat aneh. Sepertinya dia terluka oleh kekuatan pedang Sangguan Fei Yun yang melonjak. Tetapi bahkan jika orang biasa terluka, meskipun pemulihannya lambat, ada tanda-tanda pemulihan. Tapi dia sangat aneh, tidak peduli apapun yang digunakan dan tidak ada tanda-tanda penyembuhan sama sekali. Perban untuk menghentikan pendarahan hanya sementara. Jika darah berdarah seperti ini, tubuh akan menjadi tidak berguna." Pada saat ini, suku Sangguan menunjuk ke lengan Zuo Fan dan melanjutkan. Alice bergetar tak terkendali. Zuo Fan menatap lengan kanannya dalam-dalam, matanya penuh kesedihan, bertanya-tanya apa yang harus dipikirkan, dan kemudian dengan cepat menutupi bahunya.
Tetapi menemukan bahunya juga terluka parah, tetapi tidak berdarah, dan seperti luka-luka lain di tubuhnya, setelah perawatan, itu telah banyak membaik. Tampaknya memahami kecurigaannya. Suku Sangguan menunjuk bahu Zuofan dan juga tampak aneh. Tuan Gu, aku melihat luka Anda. Lengan dan bahu kanan Anda harus ditembus oleh pedang dari Sangguan Feiyun. Tapi itu sangat anehnya, lengan Anda belum sembuh, tetapi bahu Anda tidak berbeda dari tempat lain. Jika tidak, saya berpikir bahwa kekuatan pedang Sangguan Feiyun yang melonjak lebih kuat daripada kekuatan pedang pemotong naga dan King Sheng. Ini lengan unicorn, lengan unicorn. Kelopak matanya bergetar hebat, Zuofan akhirnya mengerti apa yang dia katakan, dan dia bergumam di mulutnya. Tidak heran ketika aku melemahkan kekuatan pedangnya yang melonjak ke kekuatan alam yang melelehkan jiwa, aku masih terpana olehnya. Melalui itu, ternyata rahasia-rahasia Chong Tianjian, Chong Tiankilin, dan Paladin ada di sini. Chong Tianjian mengkhususkan diri pada Chong Tiankilin, dan Chong Tianjian dari Chong Tianjian juga merupakan salah satu yang berspesialisasi dalam kirin. Tidak dapat terkejut, Zuofan menahan rasa sakit yang parah dan bergegas ke sisi Xiao Sanzi. Tiba-tiba dia mengambil lengan yang dipegangnya, tetapi itu seperti dia. Dan aliran darah tidak ada habisnya, mengisi seluruh lengan. Ketika Sangguan Qingyan melihatnya, dia tidak bisa membantu tetapi berseru, dan dengan cepat mengeluarkan gulungan perban dan pergi untuk membungkusnya. Darah putra ketiga meledak lagi. Dan dia harus menghentikan pendarahan segera. Aduh, Nona, gejala ini tidak menyembuhkan akar masalah. Kataku dulu, ayah dan putranya sangat aneh. Dan tempat di mana mereka terluka oleh Sky Sword sepertinya tidak dapat disembuhkan selamanya. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, suku Sangguan juga menghela nafas. Namun, Sangguan Qingyan tidak terlalu peduli. Dia masih buru-buru membantu Xiao Sanzi untuk membungkus air matanya dan jatuh, apapun yang Anda katakan, bahkan jika tidak ada obatnya. Anda harus mencoba untuk menjaga hidup mereka sebanyak mungkin. Jika mereka terus mengalir seperti ini, mereka tidak akan ketika datang ke dunia virtual, orang-orang yang ternoda darah akan mati, dan tidak ada kemungkinan kelahiran kembali. Little Third Son, kenapa kamu tidak memberitahuku saja? Kelopak matanya bergetar keras, Zuofan tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya dengan erat, mengepalkan giginya. Hei Zuofan telah mengubah ranah virtual, dan ini adalah masalah besar untuk Mandek, dan masih ada peluang bagi jiwa untuk menang. Tetapi anak ketiga berbeda. Binatang suci didominasi oleh daging, tubuh, dan jiwa. Setelah daging dihancurkan, jiwa dihancurkan, tetapi tidak ada kesempatan untuk hidup lagi. Jadi jika Xiao Sanzi benar-benar berdarah lagi, itu benar-benar jalan buntu. Bibir pucat gemetar sedikit, dan mata Xiao Sanzi penuh dengan air mata redup, dan Anda berkata dengan tenang, ayah, saya punya firasat. Karena saya terluka oleh Sky Sword, saya meramalkan bahwa saya telah bertemu musuh, yang sudah sulit hidup lagi. Jadi, saya tidak ingin ayah saya mengkhawatirkan saya lagi. Kamu tidak mengatakan apa-apa untuk membuatku lebih khawatir, tapi aku ayahmu. Mau tak mau giginya menggertak keras, Zuofan berpikir sedikit. Dan tiba-tiba mengeluarkan botol porselen kecil dari cincin, dan segera menuangkan 2 pil-pil penuh dari dalam, yang sebenarnya adalah obat 11 tingkat. Namun, sebelum menunggu suku Sangguan terkejut, Zuofan mengambil satu sendiri, dan kemudian mengambil satu untuk Xiao Sanzi, dan berkata dengan ringan, Sanzi kecil. Kamu mendengarkan dengan baik, pil ini dibuat oleh saya. Ketika dia keluar untuk menyelamatkan Sangguan Qingyan, dia juga terluka oleh Chongjian Jianchin pada waktu itu. Namun, obat mujarab ini bermanfaat baginya, dan saya tidak tahu apakah itu masih bekerja untuk kita. Anda kembali ke Shizu. Kembali ke Shizu, tidak mengherankan, Gu Santong berbalik untuk menatapnya dalam-dalam. Setelah menundukkan kepalanya sedikit, Zuofan memutuskan untuk berkata, ya, kembali ke Shizu untuk menemukan 2 orang tua itu untuk menyelamatkan hidupmu. Dengan kekuatan mereka, kamu bisa melakukannya. Jadi, kamu harus pergi, Xiao-san. Petik 2. Chapter 945, Return to Shizu. Bas. Setelah semburan auns hijau berkeliaran, Zuofan dan Gu Santong keduanya melakukan meditasi-meditasi setelah meminum eliksir. Yungong menjalankan obatnya, dan Qi terus mengalir di antara mereka. Menenangkan mereka. Cedera, terutama lengan pendarahan mereka, difokuskan pada perawatan. Tetapi saya melihat gas hijau mengalir di antara luka-luka mereka, dan kemudian perlahan-lahan berkumpul bersama, seolah-olah untuk menyembuhkan luka, tetapi seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi. Gas hijau melayang di depan luka untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada cara untuk menggabungkan dan menghaluskan darah, dan kemudian menghilang lagi. Dahi sudah meneteskan keringat, mata Zuofan sedikit tertutup,
giginya digigit dengan ganas, alisnya berkerut menjadi jerawat dan tinjunya terkepal erat. Sangguan Qingqian dan Dua menonton dari samping, wajah mereka bermartabat dan gugup, dan hati mereka gelisah. Bas. Akhirnya, gelombang kuat lainnya melintas, Zuo Fan menggertakkan giginya dan membanting keras. Yuan Li yang kuat di dalam tubuh tiba-tiba menyerbu luka dengan darah, dan sepertinya melepaskan diri dari rintangan, aliran udara hijau yang gemericik akhirnya dapat menyusup ke luka. Cepat membeku dan trauma. Dan kecepatan aliran darah di lengan itu akhirnya secara bertahap melambat dan akhirnya mengering sepenuhnya. Melihat adegan ini, kedua sangguan Qingqian tidak bisa membantu tetapi menyala di depan mereka, dan mereka sangat senang. Zuo Fan juga mengambil napas panjang, perlahan membuka matanya, melihat posisi lengan unikornnya, dan mengangguk puas. Benar saja, obat ini masih bermanfaat. Kemudian, Zuo Fan memalingkan kepalanya penuh harapan dan melihat situasi Xiao Sanzi, tetapi dia tidak bisa membantu mengecilkan matanya dan wajahnya berubah sangat. Karena pada saat ini, meskipun trauma pada lengan Tikuno juga telah sedikit pulih, aliran darah telah melambat banyak, tetapi hanya dibanjiri dari pegunungan dan sungai. Dan itu menjadi semakin dan semakin deras. Banyak yang melambat, tetapi masih mengalir, tidak ada tanda-tanda berhenti. Sangguan Qingqian melihatnya, dan tidak bisa tidak terkejut. Dia berteriak dengan marah, bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Gu telah minum obat yang lebih baik setelah meminum eliksir, mengapa dia adalah putra ketiga? Alisnya menggigil tak terkendali. Dan martabat dalam hati Zuo Fan tumbuh semakin dan semakin besar. Kasus terburuk yang dia khawatirkan terjadi. Mungkin kekuatan pedang yang melejit benar-benar melawan Kirin, dan dua energi yang berlawanan tidak dapat bertahan. Ini bukan obat mujarab yang bisa dihilangkan sama sekali. Dalam hal ini, luka binatang suci, kecuali untuk sisa binatang suci, aku takut tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkan. Tanda seru. Kemudian, hanya untuk membawanya kembali ke Shizu, untuk menemukan Kunpeng dan Long Zhu untuk menyelamatkan. Aku hanya tidak tahu apakah sudah terlambat. Untungnya, saya hanya lengan unicorn, tubuh unicorn, dan tubuh saya masih manusia. Mungkin ini tidak sepenuhnya bertentangan dengan Jiantian Jianchin, dan itu juga akan menghentikan darah. Kalau tidak saya tidak tahu siapa yang bisa mengambil kembali putra ketiga untuk menyelamatkan hidupnya. Memikirkan hal ini, murid mata Zuo Fan pasti telah membuat keputusan. Dia mengambil Tikuno yang lemah dan berjalan keluar pintu. Hei, Tuan Gu, kemana Anda akan pergi? Sangguan dengan tergesa-gesa tidak tahan untuk tidak terkejut. Matanya beralih, dan Zuo Fan tidak berbalik, bertekad untuk mengatakan kembali ke Shizu untuk menyelamatkan hidupnya, seperti Xiao Sanzi. Hanya Shizu yang bisa menyelamatkannya? Shizu, ada perasaan bingung di matanya. Sangguan Qingqian tidak bisa menahan gumam, dan kemudian dengan cepat berkata, tapi Tuan Gu, Anda masih terluka parah. Kami akan mengirim Anda tumpangan. Sudah terlambat, Zuo Fan menggertakkan giginya dengan getir, dan, lebih berbahaya jika bersamamu sekarang. Jauh lebih nyaman bagiku untuk mengambil putra ketiga untuk meminta bantuan. Ya, Zuo Fan berada di depan Bai Li Jingwei pada saat itu. Tetapi menunjuk langsung ke keluarga Sangguan yang mengambil pedang yang melonjak. Tidak peduli apakah mereka bisa menghentikan mereka dan mengambil kembali Excalibur, Bai Li Jingwei akan bergerak. Kemudian keluarga Sangguan melarikan diri ke Zhongzhou untuk sementara waktu, dan ditegaskan bahwa mereka harus bertarung beberapa kali dengan Tuan Zhongzhou. Mereka berdua, ayah dan putranya, terluka parah, terutama bocah lelaki itu, dan bahkan ketika dia sekarat, apakah dia tidak akan menunda cedera dengan mereka di Zhongzhou? Secara khusus, Zuo Fan akhirnya menyingkirkan keterikatan ratusan mil garis lintang dan bujur. Bagaimana ia bisa masuk ke mata pihak lain lagi? Apakah ini tidak meminta masalah? Oleh karena itu, Zuo Fan sangat bertekad untuk sepenuhnya melepaskan dirinya dari orang-orang dalam keluarga resmi. Melihat Zuo Fan dengan putra ketiga terburu-buru dan meninggalkan sosok itu tanpa penundaan, Sangguan Qingqian tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya sedikit. Tetapi menghela nafas tanpa daya. Meskipun dia sangat ingin meninggalkan Zuo Fan, dia juga mengerti bahwa langkah Zuo Fan adalah untuk menyelamatkan nyawa Xiao Sanzi, dan dia tidak bisa ditunda untuk sesaat pun. Alasan apa lagi yang dia miliki untuk menghentikan mereka? Namun, dia mungkin lupa bahwa motif keluarga Sangguan untuk menyelamatkan mereka berdua bukan hanya untuk menunjukkan kebaikan, tetapi juga untuk menyelesaikan transaksi terakhir antara kedua pihak. Untungnya, tidak masalah jika dia terpana oleh cinta. Rekan-rekan di sekitarnya masih sadar dan tidak bisa membantu tetapi buru-buru berteriak, tunggu sebentar, Tuan Gu, Anda bersikeras untuk pergi. Anda menjanjikan kami pedang yang Anda berikan kepada kami sebelumnya, dan mengembalikannya kepada kami. Wow!
Namun, suaranya tidak jatuh. Tetapi ketika dia mendengar suara yang pecah, ding, pedang merah tua terbang dalam sekejap dan itu dimasukkan ke dinding batu di depannya. Memancarkan manusia merah yang menakutkan tidak diragukan lagi kubah itu. Dan Zuo Fan sudah memegang 3 tautan kuno, sebuah flash, benar-benar menghilang, benar-benar menghilang. Ya, selama pedang itu kembali, kalau tidak ada cara untuk menjelaskan kepada pemiliknya, hehehe. Dia menatap dalam-dalam pada pedang panjang itu. Dan lelaki itu mengangkat tangannya untuk menarik pedangnya ke bawah, mengangguk puas, dan berbalik mari kita lihat jalan Sangguan Qingqian lagi, Nona. Kita harus pergi dan menemui mereka bersama tuan rumah. Mengabaikannya, Sangguan Qingqian hanya menatap ke arah Zuo Fan yang menghilang untuk waktu yang lama, tetapi untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa berhenti mendesah, wajahnya penuh kesepian. Pria ini tidak ingin menyapa sebelum pergi, bahkan menatapnya. 3 hari kemudian, di hutan yang sunyi, sekelompok pria kuat berjas putih bermeditasi di hutan yang rindang, ada sebanyak 2 atau 300. Tetapi tuan keluarga Sangguan yang datang ke Zhongzhou kali ini. Kepala keluarga, Sangguan Feixiong, kepala keluarga Sangguan, tangannya di punggung, alisnya sedikit mengernyit, dia memandang ke kejauhan dengan wajah khawatir. Dan dari waktu ke waktu dia menghela nafas panjang, ekspresi berwibawa di wajahnya. Tampar, ada suara lembut, dan telapak tangan kering menepuk pundaknya dengan lembut, membuatnya tertegun. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat wajah yang akrab dan tidak bisa menahan tawa, itu ternyata merupakan persembahan besar. Ada apa? Tidak apa-apa, lihat saja bagaimana kamu bertahan dalam beberapa hari terakhir. Kenapa kamu khawatir? Jenggotnya sedikit bergetar, dan lelaki tua itu tidak bisa menahan tawa. Menghela nafas tanpa daya, Sangguan Feixiong mengangguk ringan, ya. Meskipun hal ini tidak berbahaya, ini adalah pertama kalinya kelompok pria melakukan tugas sendirian. Sayangnya, jika anak itu tidak membiarkan tuan keluarga hadir, kirim beberapa kader yang kuat ini akan menonton, dan orang tua itu juga lega. Bocah itu sangat hati-hati, ada tuan keluarga yang hadir, dia masih takut kita akan menyelesaikan rekening di musim gugur, hehehe. Tanpa sadar, dia menggelengkan kepalanya dengan tawa. Dan persembahan agung itu hanya bisa menyeringai Feixiong. Karena kamu percaya bahwa dia bersumpah pada sumpah anaknya, dia tidak akan bergosip, apalagi yang bisa aku khawatirkan? Ya, aku percaya padanya, tapi aku takut akan ada cabang ekstrakurikuler di tengah. Namun, dia tidak menunggunya untuk menyelesaikan pidatonya, tetapi dia mendengar beberapa suara menerobos udara, dan mereka segera memasuki telinganya. Tanpa sadar, Sangguan Feixiong menoleh untuk melihat. Benar saja, puluhan tokoh terbang di udara. Dan merekalah yang dikirim untuk menemui anak-anak keluarga Zuo Fan. Orang kepala adalah bayi perempuannya, Sangguan Qingqian. Melihat adegan ini, Sangguan Feixiong, ayah yang penuh kasih, telah melepaskan hatinya selama beberapa hari. Setelah melihat kelompok murid muda ini kembali, pada saat mereka jatuh, semua tuan keluarga berkumpul, ingin tahu hasil dari tindakan ini. Terutama Sangguan Feixiong, dia buru-buru datang ke Sangguan Qingqian dan bertanya, bagaimana ini, apakah semuanya berjalan baik? Apakah Chong Tianjian mendapatkannya? Tanpa bicara, Sangguan Qingqian hanya menghela nafas, menundukkan kepalanya, dan pergi dari sini tanpa menoleh ke belakang, seolah penuh kesedihan. Tiba-tiba, semua orang merasa sedikit tidak nyaman. Mengapa misi terlihat begitu cemberut, sehingga bocah itu meninggal, tanpa meninggalkan petunjuk, Chong Tianjian menghilang? Tetapi karena ini masalahnya, mengapa orang-orang kecil ini menunda begitu lama sebelum mereka kembali untuk memberitahu? Tuan Qiyun, ini kubahnya. Tampaknya melihat keraguan semua orang, pemuda yang menyelamatkan Zuo Fan bersama Sangguan Qingqian tidak berani mengabaikannya. Dia membungkuk dan mengeluarkan pedang merah dari cincin. Naik. Segera, persembahan besar segera mengulurkan tangannya, mengambil pedang, meneliti dengan cermat, dan kemudian tertawa terbahak-bahak, hahaha. Memang itu pedang langit, kali ini kita tidak menghina misi. Kita bisa mulai kembali ke Dongzhou. Mendengar ucapan ini, kerumunan itu langsung gembira dan bersorak, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ah, sekarang pedang itu ada di tangan. Mengapa gadis itu masih memiliki wajah yang bau, dan lelaki tua itu takut berpikir bahwa dia telah gagal. Hahaha, Sangguan Feixiong tidak bisa menahan napas, melihat ke kejauhan dan berdiri dengan tenang. Di depan genangan air, anak perempuan yang tidak bahagia itu tertawa tak berdaya. Sedikit merenung sedikit, pemuda itu berpikir sebentar, tetapi membungkuk lagi, dan berkata pelan, Tuan Qiyu, kupikir misi karena Tuan Gu. Segera setelah itu, pria itu menjelaskan seluk-beluk satu persatu. Tetapi setelah mengetahui semua fakta,
Semua orang yang hadir terkejut. Apa, katamu anak itu, masih hidup? Murid mata tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, Sang Guan Feixiong berkata dengan ragu. Dia benar-benar melarikan diri dari tangan dua Raja Pedang Besar dan seorang Perdana Menteri yang memerintah negara. Meskipun rencana Zhuo Fan, mereka semua tahu sebelumnya. Dan sebenarnya setiap langkah yang terjadi ditentukan sesuai dengan harapan Zhuo Fan, dan mereka juga mengaguminya. Tetapi hanya langkah terakhir ini, kematian dan pelarian, mereka tidak pernah percaya. Sebagai perbandingan, mereka lebih bersedia untuk percaya bahwa rencana cadangan Zhuo Fan akan meninggalkan petunjuk pada pedang setelah kematian. Jadi sekarang ketika orang ini membawa kembali berita bahwa seluruh rencana Zhuo Fan diimplementasikan dengan sempurna, dia terkejut oleh semua senior di sini.